Saya jelaskan ada 200 lebih paling sedikit jenis rendang di Sumatera Barat ya. Setiap desa Ah, ada 200 lebih. komposisi. Iya. Makanya sekarang di dunia ada chef-chef asing kepingin mencari tahu di Indonesia. Kemarin dengar-dengar Om baru makan bareng sama Gordon Ramsay. Dia gimana tuh Om menyobain makanan kita? Apa tuh reaksinya dia? Sering aku ketemu chef-chef yang punya kaliber internasional seperti itu. Mereka ada satu paham yang bersama, respect. Sekarang ini saya cetuskan suatu ide yang dipelajarin itu membuat bumbu. Beberapa bumbu dasar itu harus dikuasai. Halo semuanya, selamat sore. Mudah-mudahan kamu sama excitednya kayak aku yang juga udah nggak sabar pengen ngobrol-ngobrol sama Om William. Sekarang aku lagi mau nungguin Om William Wongso untuk nge-add aku dan live bareng aku. Karena mau sama Om William aku santai aja dan nanti bentar lagi aku udah nyiapin dapur kecil aku di sebelah situ. Ting. Nanti kita akan masak-masak cemilan bareng. Sore ini aku akan ngobrolin soal jajan-jajanan dan masak-masakan. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah kasih pertanyaan juga ke aku, kira-kira mau nanya apa aja sama Om Wil. Om Wil ini adalah orang yang udah sangat senior banget, terutama di bidang kuliner. Dulu aku kenalan sama Om William itu kayak sekitar tahun 2000-an gitu. Waktu itu ada majalah Tatler kalau nggak salah, dia punya rubrik makan bersama, jadi kayak makan-makan bareng gitu. Dan waktu itu pas lagi edisinya dia pas lagi ada Om William. Oke, halo Om. Kemudian, Bisa apa dengar kabar? jelas? Baik. Dengar-dengar. Kamu dengar aku? Aku dengar dengan jelas. Ya, ya. Oke, Om, gimana? makasih Betul banyak banget ya kamu. dikasih waktu udah ngobrol-ngobrol nih sore hari Satu ini. Terima kasih kehormatan banyak ini loh Om. ngobrol sama kamu. Jadi tadi aku baru cerita dikit sama teman-teman yang lagi nonton ini. Pertama kali aku kenalan sama Om William itu udah belasan tahun lalu ya Om ya. Aku masih umur 20-an kalau nggak salah. Dulu ada Masih acara, imut. ada majalah Tatler waktu itu bikin acara kayak dia kan selalu setiap edisi kan ada kayak acara makan-makan bareng gitu ya Om ya sama Om William. Dan di edisi itu kebetulan aku jadi tamunya, terus habis itu jadi punya kesempatan makan bareng sama Om. Terus kita makan apa ya waktu itu ya Om ya? Om masak ya? Apa Om Ya, memperkenalkan ke kita makanan yang ada di restoran itu? Tapi itu udah lama lama ya. banget ya Om ya, lupa menunya. Gimana nih Om, PSBB ini COVID-19, waduh, Untung Om ada mainan jajan-jajan ini. nggak? Ya, Mainan-mainan tertentu Instagram aja. Live ya Om ya? Ada mainan ini sama Zoom. Jadi masih nggak Masih traveling, ada jadi aktivitas ininya ya? Zoom-nya yang traveling. Soalnya Om William Wongso ini teman-teman sering banget jalan-jalan kuliner, kemudian bawa teman-teman foodies ya untuk nyobain makanan di suatu tempat. Jadi kalau menurut riset yang aku baca tentang Om William ini punya 3 kota favorit untuk kuliner. Nah, Om William boleh cerita nggak nih? Kota favoritnya apa aja sih kalau Om William Catatan di kamu Indonesia apa? ya? Di yang aku tulisannya Medan, habis itu Makassar sama Malang. Itu masih Bagus. aktual atau perlu diupdate tuh, Oh Om, ya, kira-kira? menurut aku masih aktual. Masih aktual. Masih aktual. Itu Medan juara menurut aku ya. Karena Heeh. kita bisa istilahnya tur kuliner omakase. Oh, Omakase makasih, itu Om. omakase itu makan sampai sampai sudah nggak tahan lagi gitu. Tiap 100 meter bisa makan, tiap 100 meter bisa makan. Sampai penuh Karena banget gitu ya, Om ya? Medan itu melting pot ya. Hmm. Semuanya ada di situ gitu. Itu yang menurut Hmm. saya sangat unik. Kalau Malang memang aku gede di Malang, aku sekolah di Malang dan sampai sekarang banyak makanan-makanan di Malang itu ngangenin banget gitu. Aku lahir Om, Malang, sekolah di di Malang. di Malang itu apa, Om? Kalau yang mungkin Om bisa rekomen ke kita-kita yang mungkin belum Oh, tahu yang wajib banget itu nasi buk. tentang yang wajib tuh apa? Nasi apa, Pak? Nasi buk. Nasi buk. Buk itu Bu. istilah ibu untuk orang Madura. Oh, Ibu. Ah, Buk nasi, itu Bu. nasi Oh. buk. Nasi buk. Hmm. Itu dari aku zaman sekolah. Asalnya masih orang Oh. tuanya, tapi sekarang udah terpecah-pecah. Itu rujak, Wah. rujak, rujak, rujak cingurnya istimewa. Terus rujak cingur Kalau kesukaan kamu ke mama sana saya. ke Kelenteng,
ke Kelenteng di bawah situ banyak makanan yang cukup otentik. Kalau di Kelenteng gitu, itu apa tuh? Ya, Kayak gimana Om? itu ada ote-ote, Bedanya? ada rujak. Enggak, dia ada seperti pujasera, tapi nggak banyak. Ada ote-ote yang pakai tiram, terus ada rujaknya juga beken di bawah situ. Di luar itu. Oh, ini ya, ada yang bilang nih Om nih, katanya followernya bilang tumpang koyor, katanya di Malang. Emang itu apa ya Om ya? tumpang itu sambal koyor itu otot. Oh gitu. Nasi Biasanya itu sambal banyak tumpang juga yang itu pernah dari nyobain. tempe semangit. Tempe yang Oh udah gitu. mau bosok itu. Terus ada sate gebuk sejak 1920. Itu Sate harus coba itu gebuk. kamu. Sate daging digebukin. Oh, Gede-gede gitu. Terus makan sama sop daging. Waduh, padanannya pas waduh, banget. enak banget. Om pernah nggak ke Jogja? Bapak, Om pernah nyobain ini nggak? Soto tahu. Jadi sotonya tuh soto tahu, kayak bisa vegetarian gitu, vegan, soto Vegan. tahu kemasan. Heeh. Tapi tambahin sambal lagi itu sebetulnya sebenarnya kalau misalnya mau bisa dapat daging juga empal. Jadi sebenarnya kalau mau nggak vegan juga bisa. Om pernah nyobain belum? Mana nggak tahu aku pada sering ke Jogja. Di mana itu? Aku suka Jogja ada Om, pokoknya di Jalan Ring Road itu. Terus jadi soto-soto di Jogja itu yang kesukaan aku sama teman-teman aku tuh kan sotonya kan bening-bening gitu Om. Jadi Kadipiro. kuahnya tuh bening. Ya. Kadipiro Nggak iya. seperti Ini soto bening yang lain soto sotonya tuh daging gitu, sop daging. Enak deh Om. Ada Pak Sapa itu yang beken di situ juga. Kalau di Solo Solo itu aku sukanya itu gudeg ceker Om. Yang malam-malam itu. Bu Karno yang bukanya jam 2 pagi. Iya, itu Ceker, bronkos ada yang iya. bilang bronkos. Iya. Wah, tukang makan Bronkos semua. itu Bronkos itu Klaten. Bronkos Klaten. Klaten ya. Seperti rawon tapi lebih ringan, pakai kacang tolo, terus ada koyor, ada tahunya. Aduh, kita tuh gak habis-habis ya Om ya Indonesia itu ngomongin luar jajanan. biasa. Keragaman makanan tradisional Indonesia itu mungkin terbanyak di dunia karena geografisnya ya terpisah-pisah ya. Jadi sama Iya. satu itu baik. Coba bayangkan ya, kita terbang dari Aceh ke Padang itu cuma 1 jam. Itu makanannya nggak ada urusan sama sekali. Baca. Bedanya luar biasa. Dari Aceh terbang ke Batak gitu, Sumatera Utara, ke Toba gitu, makanannya beda sama sekali. Kalau negara lain tuh hampir sama. Kita ke Jepang itu kurang lebih bedanya paling bahan gitu. Rasanya kurang lebih sama gitu. Menarik nih Om. Itu yang Itu unik. kalau misalnya kalau Om udah jalan-jalan macam-macam kan jadi beda banget kan tetanggaan wilayahnya, tapi cara mereka menikmati masakan mereka tuh beda banget. Kira-kira apa aja sih Om yang sebenarnya dijadikan bagaimana mereka bisa beda gitu loh bumbunya dan cara itu kira-kira ada Ya, itu bagian mesti dari dilihat sejarah kulturalnya karena nggak sih? Indonesia kurang kultural. Kalau sekarang gini, kita lihat ya di banyak pengaruh daerah yang banyak pakai rempah-rempah itu di Sumatera. Oke. Ya, banyak pengaruh. Misalnya sate Padang itu di dalamnya itu ada satu rempah namanya klebek. Klebek itu nama bahasa Inggrisnya fenugreek. Itu adanya di India, nggak ada di Indonesia. Jadi pasti itu pengaruh. Karena Center of Culture Exchange itu banyak juga dilakukan di mana itu di Sumatera. Di Sumatera ya. Aceh itu kalau pakai bumbu banyak banget. Rempah loh ya. Harus kita bedain rempah sama bumbu segar yang dipadukan. Aceh itu rempahnya pakainya banyak. Terus ada lagi kita kalau lihat ada satu yang saya sering bawa presentation di luar negeri itu nasi minyak Batanghari di Jambi. Itu dari mana tuh? Jambi. Jambi. Batanghari. Sriwijaya kan pusat kultural dari semua bangsa akan ngumpulin Sriwijaya. Saya nggak tahu kenapa dia rempahnya itu nggak ditumbuk, direbus, dibikin teh. Gitu. Ada 12 jenis rempah utuh yang nggak ditumbuk, direbus jadi teh rempah untuk masak berasnya. Jadi terus di situ direbus dulu. Ya, jadi di airnya itu pakai rebusan rempah, nanti disaring. Terus yang lucu lagi ada evaporated milk dimasukkan dalam situ. Wow, ya? Itu satu lagi. Milk. Terus jadi, ada lagi minyak samin dari India. Terus lagi dimasukin tomat
tomat kan di Arab ada nasi tomat. Terus tambah lagi sama parutan nanas. Bayangin dalam satu komposisi itu elemennya gitu banyak, dan itu banyak pengaruh-pengaruh culture yang berbeda-beda. Nggak mungkin Indonesia itu dulu ngerti evaporated milk, kan nggak ada. Nggak mungkin. Itu dari mana ya? Dari Timur Tengah ya, Om ya? Evaporated dari Barat lah misalnya. Dari Barat ya? Ya India juga. Kan ada campuran nasi India, nasi kebul, nasi Arab gitu kali ya? Iya. Nano-nano banget gitu. Makanya itu begitu saya presentasi di Amerika berapa kali itu mereka terbelang, oh ini gila, ini dari mana asal usulnya, kok bisa padu padannya begitu, dan hasilnya sangat harmonis. Kita makan itu terus padanannya dia makan dengan daging masak hitam seperti malbi, hanya beda kita lihat begitu seperti rendang, tapi dia nggak masak sama santan, nggak dimasak sama santan, dia masak dari kelapa disangrai sampai hitam, kayak semur dimasukkan kelapa sangraian yang udah ditumbuk gitu, jadi hitam. Terus acarnya pakai, bentar ya kapan nanas itu. Terus acarnya pakai pajri, nanas, acar nanas, dikasihin itu. Ya, makanya sekarang di dunia pada chef-chef asing kepingin mencari tahu di Indonesia. Misteri-misteri itu banyak banget. Itu kemarin dengar-dengar Om baru makan bareng sama Gordon Ramsay. Dia gimana tuh Om menyobain makanan kita? Apa tuh reaksinya dia? Gini, kalau aku lihat ya, sering aku ketemu chef-chef yang punya kaliber internasional seperti itu. Mereka ada satu paham yang bersama, respect kepada kultur makan yang bukan kultur mereka. Enak nggak enak urusan nanti, tapi dia respect. Dan respect dia pelajarin kenapa begini banyak elemennya kok bisa harmonius gitu. Itu sering-sering membingungkan mereka, padahal mereka punya masakan barat kan yang lebih simpel. Kalau makan barat itu bahannya proteinnya yang bagus, foie gras, kambingnya khusus, anak sapinya khusus yang disusuin gitu, sausnya ringan. Tapi Indonesia kan orang Indonesia kalau ngomong kan gini, wih bumbunya enak. Nggak pernah ngomong dagingnya enak. Itu kenapa ya? Bumbunya enak banget ya. Ini memang kulturnya begitu, karena bumbu itu mempreserve makanan. Jadi bikin makan. Dulu kan nggak ada kulkas. Seperti rendang itu saya nggak tahu ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu persis asal usul di mana ya. Padang Sumatera Barat itu kemarin saya jelaskan ada 200 lebih paling sedikit jenis rendang di Sumatera Barat ya. Setiap desa ada 200 lebih. Iya. Aku pikir cuma satu loh. Enggak. Namanya satu. Tapi kan nanti dibagi ke daerah, rendang mana Bukit Tinggi, mana Pariaman. Kan beda-beda. Setiap desa punya komposisi sendiri, tapi dengan satu finishing touch-nya sama. Digosongin ibaratnya. Gulai digosongkan. Caramelize kari. Om, Mas ada satu follower bilang, mungkin nggak sih Om ini kita kenapa kalau makanan di Indonesia, kita kan selalu mengolah tuh cara ngolahnya, bumbunya gitu kan, sausnya gitu. Bahannya sendiri, proteinnya sendiri mungkin ya bukan itu yang kita nilai, tapi yang kita nilai itu cara masaknya gitu. Apa benar nih ada yang bilang, mungkin nggak sih kita emang dari dulunya miskin Om, makanya kita susah makan daging. Apakah itu benar atau apakah kita justru bangsa yang satu faktor ya justru mungkin. Tergantung daerah. Makanya kalau kita ke daerah kaya ya kita sebenarnya. Loh, kaya kan overall. Gini, kalau saya itu nilai gini, kalau saya datang ke satu tempat, dimanapun, ke desa manapun, saya mau lihat dulu pasar. Pagi-pagi saya ke pasar. Nah, dari pasar, kurang lebih lihat apa yang ada di pasar, kurang lebih saya bisa nerka. Ini daerah ini kira-kira minus atau plus atau baik sekali. Oh ya, kelihatannya dari mananya sih Om kalau di pasar? Dari materi yang dijual, dari bahan-bahan dijual, terus dari maraknya orang jualan, gitu. Kalau kamu ke Bukit Tinggi lihat pasar gitu. Di Padang, kalau kamu ke pasar Bukit Tinggi ke pasar Bukit Tinggi itu kan marak banget, rich banget isinya pasar itu. Kalau kita ke Pangkal Pinang itu, Tanjung Pinang itu pasar ikannya mungkin salah satu yang terbaik. Penuh dengan varian ikan. Kita ke
bisa ke Jogja, pasar Beringharjo itu kan kompleks banget pasarnya. Embok-embok yang tukang yang minggul barang itu, coba umur sampai 60-70 masih minggul barang untuk cari, nggak mau pensiun mereka. Itu kultur-kultur itu yang spirit itu yang harus kita panutin itu untuk generasi muda. Karena sekarang lebih enak, generasi tinggal pencet ini udah dapat sesuatu. Zaman sekarang tinggal pencet udah dapat sesuatu. Gitu. Iya ya Om ya. Om Will bilang sama aku, kayak sekarang kita lagi PSBB gini, apalagi generasi aku, kita tuh bukan generasi yang sering masak kan Om, kita generasi yang sering pesen makanan, ya kan? Apalagi mau di rumah gini, tetap mikirinnya mau pesan makan apa, untuk kita ke dapur tuh susah gitu Om. Itu gimana ya Om ya, kita tuh sementara kalau zamannya Om dulu mungkin udah ada satu signature, kita bawa bekal, terus habis itu bawa masakan mamah masing-masing, terus kita jadi kayak suka membandingkan masakan siapa yang mamahnya yang paling enak masaknya gitu kan. Kalau zaman sekarang udah gak ada lagi Om ya? Wanita-wanita profesional yang dulu nggak pernah ngurusin, semua cuma angkat telepon, pembantu yang dikasih tahu suruh ngapain, suruh anaknya nggak suka makan tinggal suruh pilih, dikirim ke rumah. Tapi sekarang harus lockdown, tiap hari ngurusin makanan, beli nggak beli, bikin apa sendiri 3 kali sehari. Bayangkan nyuci piringnya itu loh, numpuk semua. Piringnya kan kalau berlima kan siapa yang nyuci? Kalau ada pembantu yang mencuci. Tapi satu hal, ada satu mindset yang aku perhatikan, banyak selalu kalau pikir masak, terutama itu yang mereka cari ada resep. Nah sekarang yang nggak biasa masak, mau masak mesti buka resep dulu. Kapan masaknya gitu? Tiap kali mau masak mesti buka resep untuk Sekarang ini saya cetuskan suatu ide yang dipelajarin itu membuat bumbu. Beberapa bumbu dasar itu harus dikuasai. Sama aja kalau dulu orang lihat warna itu cuma 5. Dulu warna kan 5. Tapi sekarang mungkin ada 10.000. Semua berkreasi, dikawin-kawinkan menjadi suatu warna baru. Itu bisa dibentuk dari rumah, itu namanya home cooking. Home cooking itu akan beda, sama-samanya rawon, si A sama si B sama si C bisa sentuhannya beda. Boleh dibilang itu rahasia keluarga atau warisan keluarga, terserah. Tapi sentuhan-sentuhan itu beda, seperti kamu tadi bilang itu teman siapa, Reni bikin rawon, nggak bisa diaduin semuanya. Kamu nemukan sesuatu fantasi, suatu sensasi rawon yang setelah kamu banding-bandingkan dengan yang lain, kamu punya favorit. Oh, dia punya rawon istimewa setelah kamu udah mencoba sekian banyak rawon. Tapi kalau orang nggak pernah nyoba rawon kan cuma satu, dia bilang enak ya enak aja gitu. Nah di rumah itu dengan bumbu yang basic dulu, mengkreasikan nanti dikawin silang memfantasikan, mengkreasikan makanan-makanan rumahan. Dulu ada ibu-ibu yang ibu-ibu jadul itu, anak-anaknya kan nggak tahu ibu masak apa. Tahu-tahu makanan sisa kemarin, ya makanan sisa lauk-lauk sisa, besok jadi makanan lain, anaknya nggak tahu. Ya toh, nggak dibuang, diolah lagi. Gitu. Zaman sekarang Om, aku mau masak ke anak aku nggak suka, akhirnya nggak dimakan. Simpel deh Om ya. Jadi kayaknya dia mesti diolah, mesti tahu. Masak gitu. Ya anak itu memang banyak preferensi anak-anak. Memang kalau aku cucu-cucu aku dari kecil udah dikasihin bau segala macam, dilewatin. Itu yang penting kayaknya ya Om ya. Iya. Om tadi anaknya menarik Ool kan? doyan. Anaknya Ool. Doyan duriannya luar biasa. Oh keren banget. Om tadi kan bilang katanya kalau chef dari luar negeri biasanya kalau nyobain masakan lokal kita di Indonesia, mereka tuh selalu punya respect terhadap bagaimana kita memasaknya, walaupun itu mungkin beda sama mungkin selera mereka atau mungkin sama ini, tapi mereka punya respect dan mereka ada interest untuk melihat budaya kuliner kita. Tapi sejauh mana sih menurut kita ya, menurut Om ya, orang Indonesia punya respect yang sama terhadap kuliner dari negara lain? Om pernah tahu nggak kalau setiap kali keluar negeri bawa sambal? Benda itu kan kebiasaan. Tapi kalau yang generasi sekarang kan melihat
Prancis itu sebagai panutan. Pokoknya kalau masak mesti gayanya seperti di Prancis. Dekorasinya mesti bagus. Apa itu tampilannya harus bagus. Padahal sekarang udah Prancis sudah kebingungan. Selera Barat tuh udah mentok. Dia udah nggak bisa kemana-mana kalau nggak dia kawin silang. Jadi sekarang mereka ada satu usaha untuk mencomot-comot selera-selera. Bukan harus bikin rawon di Paris, tapi mengambil elemen-elemen itu. Saya menyajikan di Paris untuk fine dining di Hotel Bristol. Saya cuma serve kuahnya rawon dalam cangkir espresso. Aku tulis rawon espresso. Gak ada daging, gak ada apa. Cuman kuahnya aja. Dicocok banget, dia bingung. Ini mulai dia kira aku nyajikan kopi udah mau selesai. Padahal menu masih panjang. Itu di tengah-tengah. Sebelum in-course, aku kasih itu. Dia bingung, ini apa? Pikiran kopi, sudah finale ini. Begitu coba konsumsi. Tapi kok rasanya unik banget. Aku bilang, ini aku cuma masak pakai air bumbunya. Ini apa hitam? Tunjukin mereka. Keluak itu apa? Kita buka keluaknya, dicoba. Mereka dicoba. Keluak itu kalau direbus rasanya seperti daging. Kita mesti tahu bahwa mereka itu udah kehabisan ibaratnya budaya tradisi makannya udah mereka akui sendiri. Makanya sekarang kalau ya habis hampir tiap tahun kan saya ke Paris misalnya. Setiap itu mesti ada restoran ASEAN baru, termasuk ASEAN Laos, Vietnam, apalagi Vietnam. Ramen itu aku bisa ngantri 1,5 jam di kota Paris loh, bukan di daerah Saint-Germain. Oh ya? Dan 80% bukan orang Asia, orang Barat. Oh gitu. Tapi Om, kalau di Paris ketemu restoran-restoran enak-enak, tapi bukan restoran Prancisnya gitu ya Om ya? Iya. Sekarang aku kalau landing di Paris nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu mau berangkat sudah bikin daftar restoran fine dining apa. Sekarang udah nggak pikir, pokoknya apa aja nanti di sana banyak makanan yang kita bisa nikmatin baru-baru. Ini menarik banget Om. Kalau misalnya kita kan ngelihat nih di Prancis gitu, di Eropa, di Amerika segala macam kan suka kita melihat ada restoran tuh dari negara-negara lain yang Asia tuh udah pasti sukses-sukses. Kayak misalnya kita ada lihat restoran Cina pasti kan di semua negara ada ya nggak sih Om. Restoran Jepang, restoran sekarang udah mulai booming, restoran Thailand, restoran Vietnam. Kita tuh mikir deh kapan ya kira-kira restoran Indonesia tuh bisa jadi sekeren itu Om gitu. Dan kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan supaya bisa nyampe ke situ? Kita nggak usah dipikirin dulu. Kita mesti setelah ini lagi dibahas terus. Dulu kan selalu kenapa Indonesia? Kalau saya promosi di kuliner diplomasi bertahun-tahun. Seolah-olah kalau menyajikan makanan itu berdasarkan kamu suka nggak? Do you like it? Yes, I like it. Terus the next pertanyaan, where's Indonesian restaurant? Nggak bisa jawab. Ya maksudnya kalau gua suka ada restoran Indonesia nggak, lu bisa kasih referensi, gua bisa makan. Kagak ada. Tapi kalau kita memperkenalkan secara budaya, impresi mereka beda. Dia nggak berangkat cuma dari rasa toh, dia tahu bahwa bangsa ini harus dihormatin karena kulinernya aja begitu. Orang Barat kalau dengar proses bikin rendang, bukan mencompok, bukan cemooh, tapi malah respect yang berlipat-lipat. Bangsa kok bisa mikirkan sesuatu yang gede banyak elemennya itu bisa menyatu terus bisa jadikan begini. Padahal kita juga mungkin rendang gosong itu bisa juga karena kebetulan misalnya dulu bikin gulai kan nggak ada kulkas, besok dipanasin, dipanasin lagi, terus panasin lagi. Setelah hari kelima gosong, loh kok enak misalnya. Malah jadi lebih enak gitu. Iya. Nah, itu kan storytelling gitu. Kemungkinan makanan itu nggak ada toh makanan jebol langsung keluar dari tanah gitu jadi makanan. Kan pasti ada akulturisasi, kawin silang. Malaysia punya rendang tuh beda. Kita nggak usah ributin. Beda sama Indonesia. Karena banyak kepengaruh oleh India juga. Aku ngerasa kalau aku banyak makan di Malaysia ada banyak kari rasanya jadi lebih manis, lebih aromatik. Tapi di Malaysia tuh praktisnya kan jelas, cuman ada beberapa. Mama, Indian Muslim, Indian. Sama ada Thailand juga. Malay, enggak yang basic.
Oh, yang Chinese basic kan. dan Chinese peranakan. Cuman itu dasarnya ya. Tapi masing-masing Mm-mm. mereka melakukan banyak home cooking. Mm. Gitu. Jadi kita harus bangga lah. Kita harus preserve lah makanan kita ini. Memang nggak gampang. Coba aku bilang mau berapa lama? Mungkin paling banyak nyobain makan Indonesia ke Indonesia tuh Bondan. Karena ya, dia udah nyobain 5.000 tempat makan Wow. selama Om, bikin tapi film. kalau Om sendiri ya, ini kita lagi social distancing gini, Om paling kangen masakan apa Om? Aduh, aku kalau kangen, aku paling gampang itu, tau nggak apa? Kalau lagi pengen Apa? itu tahu tek. Tahu tek. Tek. Hmm. Itu yang di Tahu Surabaya gunting. ya? Ya, Yang di makanan Surabaya. Jawa Timur. Jawa Timur Iya, yang Jawa pakai Timur. petis gitu ya? Iya, ya pakai agak Nah, ada petisnya. Tahu gitu. tek, tahu campur, soto, sate klopo tuh aku kangen banget di Jakarta nggak ada. Sate klopo di Onomohen. Sate kelopo. Aku belum pernah nyobain. Onomohen. Itu dari tahun Onomohen tuh di mana sih, Om? 1945. Di Onomohen di wali kota atau satu jalanan wali kota Mustajab. Surabaya. Kalau kamu di samping Surabaya, coba sate klopo Onomohen nggak ada yang nggak tahu. Oh, oke. Aku dari kecil kan gede di situ. Itu sate sudah ada sejak tahun 1945. Masih di situ terus. Sekarang jualan mulai pagi jam 7 sampai malam. Aku Puasa terakhir pun ke buka. Oh ya. Aku tuh terakhir makan ini Om. Aduh enak banget. Apa namanya? Jadi kayak tengkleng. Pakai Tengkleng itu di Jogja. sum-sum gitu. Nah, itu Jogja ya? Tengkleng di Aku tapi Jogja. pernah makan di mana Tengkleng di ya? Solo. Pokoknya dia Solo yang kambing Solo. itu yang dari Ya yang kepala dari kambing. yang bisa diseruput dari tulang-tulangnya itu. Enak Itu sum banget. kambing. Ya. Sum kambing. Itu Enak banget. tengkleng yang ternama di Solo. Aku paling suka tuh. Aku di Arab disajiin satu dimasakin waktu di Abu Dhabi tahun lalu Heeh. sama yang itu ibunya tinggal 100 km dari Abu Dhabi khusus masakin buat aku nasi uso. Satu nasi satu ekor Uso? kambing. Ya kalau nggak Wah. salah uso apa gitu. Satu wadah nasi satu ekor kambing. Yang aku ambil kepalanya, kaget mereka. Aku suka banget kepala. Astaga. Masaknya 11 jam. Astaga, enak banget. Itu berarti ngeresep semua kaldunya ke nasinya gitu ya. Aduh. Oh iya, tapi gentle masaknya. Sampai apa itu bisa copot-copot gitu tulangnya dari daging gitu. Lepas Ya, tulang. makan itu kan unik ya. Kalau aku tuh kemana-mana pasti aku cari pasar. Kedua aku tanya sarapan di sini apa. Kalau kemarin di Padang tuh ada nggak tahu Dian pernah dengar nggak dadio di Padang di Sumatera tuh dadio itu yogurt. Nama lokal itu namanya dadia yogurt. Tapi adanya cuma di Bukit Tinggi Bukit Tinggi dadiah tulisannya. Bukit Tinggi dadia Ya. itu dari susu apa? Susu kambing. Kerbau. Susu kerbau mentah dimasukkan di dalam bambu, besoknya jadi. Terus sarapannya namanya ampiang dadia. Itu kayak kita makan, kita seperti makan cereal kalau pagi, tapi dikasih parutan kelapa, kasih gula aren, kasih yogurt, terus sama itu ampiang itu beras ketan yang muda digepengin, dikeringkan, habis dikukus, nanti diseduh aja. Kayak jadah gitu, tapi pakai itu, dadia itu. Bukan jadah. Itu berasnya masih satu-satu, garing. Kita mau makan seduh air panas, nanti kayak satu-satu juga. Kayak seperti konflik gitu, tapi kayak kecil. Rice crispy itu ya, rice crispy. Ya, seperti rice crispy, tapi ini basah. Terus dikasihin dadia, kasih parutan kelapa. Waduh, tapi di Padang ada. Bukit Tinggi cuma taunya Itiak Lado Mudo itu aja tuh. Nah ya, di Ngarai. Sianok itu enak sekali. Kemarin kita seminggu, ya.
Singkawang Om, Seminggu. singkawang. Om sukanya Kamu apa kalau kangen banget sama singkawang? singkawang. Aku kangen singkawang. Aku kemarin makan itu Om, Pengkang. kepiting, mie kepiting, pengkang sama, aduh, yang bentuknya kayak dimsum tapi vegan itu loh. Aduh, aku lupa sih Nama namanya. Coipan. Coipan. Enak banget ya Om ya. Itu Dalamnya sama pakai itu lobak. ya, bukan lobak, pakai bangkuang. Bangkuang. Ya, pakai kucai dan itu ada di sana tuh lucu kalau bikin apa itu kue tiaw goreng, dia goreng, terus piring di atasnya ada daun, dikasih daun simpur, diikat dulu. Kue tiawnya dibungkus daun simpur, dikirim ke kita, dibiarin sebentar baru kita buka supaya aroma. Dia nggak pakai daun pisang, daun simpur namanya. Itu di Bengkulu apa itu bungkus tempe pun pakai daun simpur, bukan daun papaya, daun pisang. Nah itu kan unik. Di Kalimantan ada daun micin. Hah? Di pedalaman. Daun micin, ya. Mekai. Ada beberapa nama tergantung daerah. Orang Daya itu punya daun micin. Oh. Saya Kalimantan selain singkawang saya nggak tahu tuh apalagi ya. Oh ya, pernah cerita masuk. Itu ada ikan-ikan sungai itu ya Om ya. Nah, ikan sungainya patin, baung, lais. Wah, itu soto Banjar juga yang luar biasa. Soto Banjar. Sate, kemarin saya bahas sate bidawang kalau kamu ke Banjarmasin. Sate labi-labi. Tahu tuh labi-labi? Nggak tahu. Bulus. Seperti kura-kura tapi dari sungai. Oh. Itu ternama. Bulus, ya. Terus juga kalau di Banjarmasin kamu mesti makan sate tulang. Jadi tulang lehernya ayam itu ditumbuk. Terus disate, dimakan sama tulang-tulangnya. Aduh, ini bener nih. Kalau jalan-jalan kuliner sama Om pasti kita nggak boleh makan dulu, puasa dulu. Habis itu nanti setiap 100 meter makan lagi ya Om ya? Enggak, selalu saya ingetin. Saya selalu ingetin, icip-icip ya, jangan makan. Harus diingetin dulu. Ntar begitu kan kebiasaan, begitu rasa enak, minta tambah tuh, nggak boleh. Iya. Satu porsi bagi 3. Kita tuh udah dikit lagi waktunya habis. Aku tuh mau ngajakin Om masuk ke dapur dan tutorial masak nih sama aku nih. Ayo. Jadi sore ini kita ada masak-masakan. Aku cuma pas lagi PSBB aja jadi sering di rumah, makanya jadi sering masak nih. Mudah-mudahan Om bisa lihat ingredients-nya. Ini aku copot dulu ininya. Jadi ngomong pakai. Oke, jadi teman-teman di sini kita lagi mau bikin. Masih bisa dengar aku jelas nggak? Lebih kecil suaranya. Oke, jadi ini udah ada bahan-bahannya, udah ada udang galah, udah ada bukan udang galah, ini namanya udang selingkuh ya Om ya. Wih, kamu tahu nggak udang selingkuh itu apa? Apa sih Om sebenarnya udang selingkuh itu? Kenapa namanya Itu nama di Irian, nggak ada di sini. Kalau di Irian itu ada sejenis udang yang ada capitnya. Ada capitnya, jadi dia bilang udang sama kepiting selingkuhan keluar itu. Tapi kalau udang ini kan nggak ada capitnya, ini udang biasa. Udang windu, ya, nggak apa-apa. Jadi di sini juga aku udah sediain fiber cream. Fiber cream ini buat pengganti santan. Dan ini enak banget kalau misalnya kita mau kirim-kirim ke saudara, dan kadang-kadang kalau kita masak pakai santan kan bisa cepet nggak enak ya, suka cepet pasti asam seharian cepet asam. Nah, kita bisa pakai penggantinya ini sih, fiber cream ini buat teman-teman yang mungkin mau buka usaha rumahan dengan masakan yang ada santannya, bisa banget kita mengconsider fiber cream sebagai substitute. Dan juga fiber cream ini lebih rendah kolesterolnya ya Om ya, jadi benar-benar aman buat kesehatan. Jadi dan ya, Om ya, fibernya tinggi, kadar seratnya tinggi. Terus dia juga ini ya Om ya, ada prebiotiknya ya. Jadi kayaknya lagi dia ada bahan untuk memberi makan probiotik. Prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik. Oke Om. Jadi nih aku udah mempersiapkan bahan-bahan yang udah Om kasih tahu ke aku sebelumnya.
aku ada udang, terus habis itu Oke. ada bumbu Nah, halus. sekarang gini, bumbunya udah ya. Nah, ini pakai bumbu merah ya. Bumbu merah ini bisa dikawin silang bisa macam-macam makanan. Sekarang kamu ini bikin semacam sambal goreng ya. Sambal goreng udang ya. Ya, Kan bahannya ini ya. Jadi tadi ini teman-teman kalau Ya. tahu bumbu halus merah ini bahannya cabai, cabai, bawang bawang merah, bawang putih. Ya. Ada yang ditambah kemiri juga bisa. tambah kemiri juga bisa ya. Ini tadi pakai Ya. kemiri. Nggak ya? Tidak. Terus Enggak. habis itu ini ada Mas- ini apa ya? Ini air asam Ya. sama itu Air ada asam. bawang bombay buat aku tumis-tumis. Yes. Sama Ada ini gula. Gula ada, Ada gula. Ya. garam. Oke. Bisa mulai. Oke. Nyalain minyak. Apinya jangan terlalu panas ya. Udangnya dulu ditumis setengah matang. Ya, Begini cukup ya. cukup. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut masak di rumah bareng aku ya, kita nyobain nih tutorial masak dengan suhu. Om William sendiri langsung Om Will ngasih tahu resep ini udang selingkuh. Oke, ini jadi udah ya belum banget sih Ya. bentuknya. Ya, bentar lagi. Kalau mau ngetes itu dikasihin sedikit cabai, kasih bawang apa biar dilihat supaya tahu pemanasan kurang lebih berapa. Udangnya dulu setengah mateng, biar nanti masaknya nggak kelamaan. Oke, tapi ini belum. Kalau udangnya dari awal sama bumbu, matengnya kelamaan, dia bisa-bisa kemateng. Kalau udang kematangan jadi nggak enak ya Om ya. Jadi Nggak enak. apa? Ya. Ya, Jadi seperti banget. kalau masak udang itu jangan disisain. Udah panas. Ya. Tegurin semua aja. Oke. Ini tumis dikit gitu ya. Karena kalau apinya terlalu panas, udangnya mengkeret gitu. Ini sampai warnanya merah aja udah cukup. Oke. Ini anak-anak bisa diajak masak kalau di rumah daripada mereka main game. Betul. Tapi yang suka masak cuma yang perempuan aja Om. Yang cowok nggak tertarik. Enggak loh. Sekarang anak-anak laki pada suka masak. Sayangnya suami aku juga aku bujuk-bujuk, ayo dong masakin aku. Belum tertarik tuh. Asal merahnya udah rata udah cukup, Dian. Jadi ini resep dari mana asalnya Om? Om dapat resep ini dari mana? Enggak, ini resep Jawa. Resep Jawa ini kan bisa dirubah-rubah. Kamu mau misalnya mau masukin nanas juga bisa. Masukin nanas. Iya, masukin nanas, potong-potongan nanas kan bisa dicampur di situ. Oh, oke. Makanya bumbunya satu kan variasi. Oh, ini versi Dian Sastro, itu Dian siapa lagi? Semua masing-masing Dian kan punya pola masak sendiri-sendiri. Terakhir nyobain resepnya Om yang sayur lodeh. Yang Oh. sama Mas Yuda. Yang fiber cream. Ya, Itu juga aku udah cobain, enak deh. Gurih banget. lodeh kamu bisa masukin ke combrang. Enak banget ya. Om, aku pengen Hmm. nyobain ini Om. Bikin apa daun singkong pakai fiber cream bisa ya, pakai kecombrang ya Om ya. Oh bisa, gampang. Santannya dikasih atau itu daun singkong tumbuk juga bisa pakai itu. Itu cukup, Dian. Cukup ya. Ya, Ini masih ada bumbu dikit nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa. Disisihkan, diangkat. Terus apa lagi nih Om? Kita Sekarang pas minyak masih ada minyak nggak? Tambahin sedikit lagi nggak apa-apa. sedikit ya. Sedikit aja, ya. Sedikit pot, dah. Tumis itu bawang bombaynya, Ngomong ya. ya. Nggak apa-apa, masukin dari dingin nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ini numisnya bukan sampai gosong ya, ini dilayukan. Halo. Jadi dia supaya nggak langu. Halo. Ini asistenku kalau Mas. Kita lagi mau bikin udang. Oh ya? Udang selingkuh. Ya nih, Isyana mau bantuin ya. Oke, bantuin. Yang ini nih yang mau masak nih Om. Kalau yang cowok. Nah, biasa itu. Anak-anak udah ngerti. Nah, dia bisa ikut ngaduk.
Nah, Ini apinya gedein dikit kali ya Om ya? ya. Jangan sampai gosong ya. Ya. Asam dia udah mulai bening-bening gitu loh, Dian. Dian. Sampai agak coklat gitu ya? Jangan coklat, bening-bening aja. Kalau dia mulai itu, bumbunya dimasukkan, terus kamu mulai ngatur rasanya. Ada manis, ada asam, ada asin. Yang ini soalnya takut loncat nih, panas soalnya. Yang ini ya Om ya? Ya, masukin. Ya, semua. Baunya udah enak banget. Tapi Ini kalau ada yang tanya, boleh nggak dikasih terasi? Boleh aja. Boleh nggak dikasih kecap ikan? Boleh aja. Siapa yang larang? Nah, kamu masukin itu, gula sebentar lagi. kira-kira berapa sendok Om? Bentar ya. Nah, kamu jangan jangan kebanyakan, jangan kesedikitan. Di atas sedikit, sedikit di atasnya kalau minum teh. Oh. Dan ini selera ya. Ada orang yang maunya manis banget, baru diasemin gitu. Ya, Oke. cukup. Oke Om. Nah, kasihin cuka. Itu pedas sedikit aja, nggak pedas itu tomat kok. Tomatnya boleh masukin. Tomatnya dimasukin. Tomat. Ya, cemplungin aja. Yang dipotong-potong tadi itu. Oke. Ini Air asam boleh 1 sendok. Air asam. Asam ya. Tapi biar seger kasih semuanya aja ya Om ya, cuma segini. Terserah, nggak apa-apa. Nah, kamu sekarang coba. Udah balance belum asam manisnya? Oke. Aduh. Baru setelah terakhir baru digaremin. Oke. Nah, Balance. Oke, garam. Sekarang garam. Iya, Om William also is a very famous chef. Fiber cream, iya dia pernah lihat Om sama Om Yuda katanya kan, tutorial masak fiber creamnya itu dia, kita nonton dia. Nah ini udangnya boleh dimasukin. Boleh ya? Itu boleh sedakas. Begitu masuk garam dicoba dulu ya. Oh dicoba dulu. Ya. Gimana balance asam manis asam asin? Lagi. Balance tapi kurang asin. Nah. Jangan kasinan ya, nanti kira mau kawin lagi. Alasan ya Om. Udang boleh masukin. Enak. Yummy. Ini 1 menit cukup. 1-2 menit mateng deh. Yang penting keaduk aja ya Om ya. Ya. Iya, yummy. Jangan lupa fiber creamnya. Oh iya. Gini cukup kan Om? Ya. Fiber cream. Iya. Ih, enak banget. Udah. Bumbunya kayak bumbu asam pade ya Om. Kalau asam pade dikasih itu. Dikasih asam galugur atau asam kandis. Oh. Untuk Padang. Padang kan nggak pakai asam Jawa. Iya, enak banget. Udah nih Om, angkat ya. Udah. Dan Sip, yeay. Kita sekarang serving. Terima kasih. Sudah selesai. sekarang kasih tempat. Udah, Ya. gini aja.
Gini. Enak. Ada misalnya mau supaya ada hijau-hijaunya bisa lain kali ditambahin rajangan daun bawang, kasih pete, dikasihin itu juga kacang polong juga bagus gitu. Kacang polong Ini kan bagus ya. iya, udah jadi Selesai. Sekarang kita pindah ke sini supaya kelihatan semuanya bisa lihat hasil masakan kita. Hore! Udah jadi Dani tinggal di taruh dulu makan tisu. di mana? Kamu suka nggak? Ini tadi aku cobain ini resepnya enak banget Om. Ini Sering dong kayak piringnya boleh dideketin ke lensa. Ya, kan bagus. bagus. Tinggal kita kasih garis. Ya, Bagus sekali. Coba Isyana sini foto dulu. Tada. Ya. Tuh, jaga. ini coba foto dulu. Foto. Ya, foto piringnya. Bentar ya. Ada yang bisa foto nggak? Nanti aku tinggal repost sama Fiber Cream dan juga Om William. Terima kasih. Oke deh Om, kalau gitu terima kasih banyak ya Om ya resepnya dan juga Sama-sama. sharing-sharingnya. Kita malah ngobrol panjang nih ya Om ya. Nanti kita Nggak apa-apa. kapan-kapan ngobrol lagi Om ya. Itu dari bumbu merah itu banyak makanan itu dibuat nasi goreng juga bisa. Nasi goreng, wah boleh Iya. juga tuh aku coba. Aku Terus mau coba kalau nanti. kalau nggak mau pakai terasi, kasihin kecap ikan. Itu. Hmm. Jadi Oke, itu banyak. kapan-kapan. Mau kasihin bisa bikin gulai juga bisa, tinggal kasihin rempah-rempah kan gitu. Oh Ya, gitu. Dian. Udah, Ah, pokoknya- nanti aku tinggal langsung minta resep-resep sama Om terus. Ya. Ya. Selamat. Terima kasih banyak. Yang Selamat penting sore sehat. Om Wil. Yang Ya. penting sehat, kita masak dari rumah. Kalau Ya. mau enak bisa sehat juga ya sama Fiber Cream. Terima kasih banyak Fiber Cream. Terima kasih Om Aku Wil. kalau tiap pagi minum kopi 1 sendok, pencernaannya lancar. Oh gitu ya? Kopi Ah, aku aku harus sendok. coba juga tuh. 1 sendok Oh, makan. enak banget. Nah, itu kopi sama fiber cream tiap pagi. Sama Fiber Cream. Wah, Ya, oke banget. Pengganti susunya. Mengganti susunya ya. Oke deh, Ya. buat teman-teman yang juga pengen nyobain masakan ini, resepnya tadi kalau kelewatan bisa dilihat di Fiber Cream ya, di akun Instagramnya Fiber Cream. Terima kasih sekali lagi untuk Fiber Cream, terima kasih sekali lagi untuk Om Will, terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Terima kasih Terima kasih. teman-teman. Selamat sore. Bye. Selamat sore semuanya, bye-bye.